Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Guru dalam pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat meskipun di rumah. Baiklah, pokok pembahasan kali ini adalah mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tapi sebelum Pak Guru lanjutkan, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid, coba murid-murid perhatikan gambar yang paling besar ini. Mungkin murid-murid sudah paham ya ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar Ka'bah. Ini adalah ilustrasi Ka'bah zaman dulu sebelum Islam. Jika diperhatikan, banyak sekali patung-patung yang mengelilingi Ka'bah. Ada apa sebetulnya saat itu? Nah, ada yang tidak beres kan? Oke. Dan di sampingnya, murid-murid perhatikan juga ada gambar patung, ada gambar matahari yang dipuja, ada sesosok makhluk bersayap, dan juga sepertinya yang terakhir itu ada gambar orang semedi dan di atasnya ada jin ya. Ada apa? Apa maknanya gambar-gambar itu? Nah, ini semuanya ini terkait dengan keadaan, keagamaan, dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam sebetulnya sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu zat yang maha perkasa, zat yang patut disembah, dan zat yang maha terpuji. Kenapa demikian? Karena tak lain dan tak bukan adalah peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim beserta keluarganya Siti Hajar dan Nabi Ismail itu dalam kisah perjalanan hidupnya di Arab itu membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai saat ini masih terpelihara. Contohnya Ka'bah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga beliau itu diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seseorang yang bernama Amru bin Luhai. Dia adalah seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balqa di negeri Syam Syria sana. Dia melihat penduduk kota Syam itu melakukan ibadah dengan menyembah berhala, menyembah patung. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya juga di Mekah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif, yaitu ajaran agama Nabi Ibrahim yang ada di Mekah, yang telah lama ini dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi biang kerok dari adanya berhala yang mengelilingi Ka'bah tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang bernama Amru bin Luhai. Nah, Amru bin Luhai ini seorang petinggi di Mekah. Dia keturunan dari suku Khuza'ah. Ketika dia pergi ke negeri Syam, di tepatnya di daerah Balqa, dia tertarik dengan cara orang-orang sana yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan perantara patung. Kemudian dibawalah adat itu ke Makkah. Dan cerita pun
berlanjut. Mengapa di Mekah terjadi penyembahan terhadap berhala? Itu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu kecenderungan yang kuat mengagung-agungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah, nenek moyang mereka. Faktor yang kedua yaitu adanya rasa takut yang kuat yang menghantui mereka terhadap kekuatan alam yang dapat menimbulkan bencana, sehingga mereka itu mendorong mencari kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa takut yang mendalam. Yang terakhir yaitu adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Jadi mereka itu sebetulnya rindu akan wujud Tuhan, sehingga dia itu mengandai-andai dan mewujudkan andai-andai itu dengan suatu patung berhala agar Tuhannya itu bisa dilihat. Sebetulnya seperti itu. Jadi mereka itu rindu akan wujud Tuhan di dunia, dan dia ingin melihat Tuhannya di dunia, dan dia ingin membawa Tuhannya kemana-mana. Dia bisa membayangkan Tuhannya. Itu adalah pemicu kenapa orang Mekah itu membuat berhala untuk dimintai pertolongan. Sebetulnya mereka tahu bahwa patung itu nggak bisa apa-apa. Mereka hanya ingin sebagai perantara terhadap penyembahan Tuhannya. Nah, 3 faktor inilah yang menjadi pemicu orang-orang daerah di sekitar Ka'bah itu sepakat membuat patung dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Dan itulah awal dari mereka menyembah berhala. Ada 4 berhala yang paling terkenal kala itu, yaitu Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dan dari keempat ini yang paling terkenal adalah Hubal. Hubal ini dianggap sebagai pemimpin para berhala. Jadi pemimpin para dewa mereka itu namanya Hubal. Dan Hubal ini diletakkan di Ka'bah. Sedangkan Lata itu adalah berhala yang paling tua. Berhala Lata mereka letakkan di Taif. Sedangkan Uzza diletakkan di Wadi Nakhlah, yaitu daerah Hijaz. Sedangkan yang terakhir adalah berhala Manat, diletakkan di Madinah. Jadi di Jazirah Arab itu tersebar banyak berhala. Tetapi pemimpin dari berhala-berhala itu adalah Hubal yang diletakkan di Mekah, yaitu di Ka'bah. Nah, lalu bagaimana orang Arab kok bisa menyembah berhala? Nah, jawabannya adalah diajarkan oleh orang yang bernama Amru bin Luhai. Jadi Amru bin Luhai sebagaimana yang Pak Guru terangkan tadi adalah biang kerok, orang yang mengusulkan menjadikan berhala sebagai perantara penyembahan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini yaitu Luhai itu mengajarkan kepada masyarakat Mekah tata cara penyembahan terhadap berhala, sehingga masyarakat meyakini
bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala yang lain. Jika dihitung kala itu mencapai 360 berhala. Bayangkan murid-murid, berhala sebanyak itu diletakkan di sekeliling Ka'bah. Ka'bahnya mungkin nggak kelihatan, yang kelihatan adalah berhala. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah. Dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala saat itu. Siapa biang keroknya murid-murid? Amru bin Luhai. Ketika melakukan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya, kenapa? Apa alasannya menyembah berhala? Jawab para pembesar kala itu, yaitu orang yang punya pangkat, menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jawabannya itu sebetulnya tidak menyembah berhala, tetapi hanya sebagai perantara. Setelah itu mereka kembali ke daerahnya. Jadi orang yang berhaji setelah mendapat jawaban seperti itu, dia kembali ke daerahnya masing-masing dan ikut-ikutan meniru cara ibadah masyarakat Mekah, yaitu menyembah berhala. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Padahal patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukul tidak bisa membela diri. Patung-patung itu kan tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Mereka itu sudah kehilangan akal sehat. Awal mulanya ikut-ikutan. Jadi anak-anak, ini sebagai pembelajaran kita, jika kita sering ikut-ikutan, tidak mau memikirkan terlebih dahulu apa yang kita ikuti itu, bisa-bisa kita juga seperti bangsa Arab kala itu, hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu dasarnya. Selanjutnya yang kedua, bangsa Arab sebagian juga ada yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, bintang itu mempunyai kekuatan. Oleh karena itu mereka memuja dan menyembah benda tersebut. Ini persis kisah di zaman Ibrahim. Nabi Ibrahim kala itu ketika mencari Tuhannya juga mengagumi matahari, juga mengagumi bulan. Dan masyarakat Mekah pun juga demikian. Setelah diberi warisan agama oleh Nabi Ibrahim, tetapi sebagian yang lain masih mempercayai bahwa para bintang, yaitu matahari, bulan, dan lainnya itu memiliki kekuatan. Sehingga mereka meminta pertolongan dan menyembah bintang-bintang tersebut. Yang ketiga, masyarakat Arab sebagian juga menyembah para malaikat. Yang pertama menyembah berhala, yang kedua menyembah bintang. Yang sekarang sebagian bangsa Arab mereka percaya dan menyembah terhadap malaikat. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat. Kita percaya, tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan, apalagi disembah.
Nah, sedangkan di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan ya anak-anak. Ingat, jangan sampai kalian mengikuti kepercayaan seperti orang-orang Arab zaman dahulu. Malaikat bukanlah Tuhan. Yang harus disembah dan dimintai pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat, bukan bintang, apalagi berhala. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, bangsa Arab sebagian juga mempercayai terhadap jin, roh dan hantu. Jadi artinya mereka itu sering meminta pertolongan terhadap mereka. Ini patut kita tinggalkan, artinya kita tidak boleh meniru hal yang seperti itu. Jadi jin, roh dan hantu itu makhluk Allah. Jadi jangan sampai kita menyembah mereka, dan itu perbuatan yang sangat salah. Tapi bangsa Arab kala itu mempercayai hal itu, dan jangan sampai kita tiru di zaman sekarang. Pemujaan terhadap jin, roh dan hantu yaitu contohnya dengan mengorbankan hewan ternak, terus dipersembahkan kepada jin atau diperuntukkan untuk roh atau hantu, dengan tujuan supaya jin, roh dan hantu itu mau menyelamatkan mereka dari suatu bencana. Ya, pengorbanan gitulah. Nah, cara istilah wong desa iku tumbal. Nah, itu. Jadi dia itu menyediakan tumbal untuk para jin, roh dan hantu agar mereka terselamatkan dari bencana. Nah, itu adalah bentuk suatu pemujaan. Jadi anak-anak ingat, jangan sampai meniru perbuatan yang seperti itu. Itu namanya kalian sudah menyembah jin, roh dan hantu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Abu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Wallahu alam bisawab. Jadi jika murid-murid perhatikan, ada yang Pak Guru beri tanda merah dan Pak Guru garis bawahi. Ada 5. Yang pertama Wud, Suwa, Yagus, Ya'ud, dan Nasr. Nah, ini adalah nama-nama berhala yang disembah di suku-suku yang berbeda. Artinya setiap suku mempunyai berhalanya masing-masing. Padahal nama-nama ini adalah hidup di zaman Nabi Nuh dan dia termasuk orang yang soleh. Tetapi karena jasa kesolehannya itulah mereka abadikan dalam bentuk patung, lalu mereka puja-puja dan mereka mintai pertolongan. Itulah yang dimaksud. Mereka itu mempercayai bahwa arwah leluhur mereka itu bisa mereka mintai pertolongan dengan perantara patung-patung yang mereka beri nama persis dengan orang-orang soleh nenek moyang mereka. Nah, ini tentu keyakinan yang keliru. Ketika Islam hadir, maka kepercayaan itu dibatalkan, artinya tidak boleh. Maka Islam adalah agama pemurnian, yaitu mengembalikan kepercayaan
ketauhidan persis seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tibalah di penghujung pembahasan, Pak Guru akan menyampaikan sebuah simpulan. Ada 5 yang perlu murid-murid perhatikan dalam pembahasan Pak Guru tadi. Yang pertama, poin pertama yaitu masyarakat sebetulnya sudah mengenal Allah. Ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Poin yang kedua, biang kerok terjadinya penyembahan terhadap berhala adalah orang yang bernama Amru bin Luhai. Dia seorang petinggi atau orang yang berpangkat dari suku Khuza'ah. Poin yang ketiga, zaman jahiliyah artinya itu zaman kebodohan, di mana mereka dalam kepercayaan menyembah Tuhan dia tidak menggunakan akal sehat tetapi hanya ikut-ikutan dan mengikuti hawa nafsunya serta kesenangan belaka. Yang keempat, ada banyak berhala tetapi yang paling besar namanya Hubal. Hubal ini terbuat dari batu yang berwarna merah, yaitu batu akik, dan Hubal ini diletakkan di Ka'bah. Dan yang kelima, yang terakhir, selain menyembah berhala, bangsa Arab sebagian juga ada yang menyembah benda-benda langit, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, roh, dan ada yang menyembah hantu. Nah, 5 poin inilah rangkuman ringkas dari pembahasan Pak Guru tadi. Jadi murid-murid harus betul-betul menyimak apa yang telah Pak Guru sampaikan. Meskipun Pak Guru dalam menyampaikannya itu tidak terlalu lancar dalam berbahasa, tetapi jika murid mau sungguh-sungguh memperhatikan, pasti murid-murid akan mendapatkan pengetahuan. Nah, di lembar ini Pak Guru ingin murid-murid bekerja sama dengan Bapak atau Ibu untuk menyelesaikan soal dari Pak Guru. Nah, murid-murid tulis 5 soal ini di buku tugas murid-murid, dan videonya nanti bisa di-skip lalu ditulis 5 soal ini lalu diskusikan bersama orang terdekat, bisa ayah, ibu, atau mungkin sesama teman. Tentunya di rumah ya murid-murid. Nah, nanti jika ada waktu saat masuk sekolah, nanti Pak Guru akan beri kalian nilai. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Tetap semangat. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.